Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas materi tentang suhu dan kalor. Tujuan pembelajaran kali ini adalah: pernahkah kalian demam? Dengan menggunakan apa kalian mengukurnya? Nah, untuk mengetahui hal ini, mari kita bahas sama-sama yuk. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu definisi dari suhu. Suhu adalah besaran fisika yang dapat dirasakan oleh indera. Tubuh manusia dapat merasakan suhu dalam bentuk rasa panas atau dingin. Suhu benda yang diukur dengan indera peraba menghasilkan ukuran suhu kualitatif. Jadi, indera peraba hanya dapat merasakan panas, dingin, atau hangat. Jadi, suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut dengan termometer. Termometer ada beberapa macam, di antaranya termometer untuk mengukur suhu tubuh, suhu ruangan, dan suhu air. Termometer berdasarkan bahannya ada dua jenis. Yang pertama, termometer air raksa, dan yang kedua, termometer alkohol. Berikut perbedaan antara termometer air dan termometer alkohol. Yang pertama, kelebihan dari termometer yang menggunakan air raksa. Yang pertama, warnanya mengkilat sehingga mudah untuk dibaca. Yang kedua, titik didihnya tinggi, yaitu 357 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah tidak membasah dinding kaca. Namun, termometer dengan jenis pengisi air raksa memiliki kekurangan, harganya yang relatif mahal, dan titik bekunya tinggi sehingga tidak dapat mengukur suhu benda yang sangat rendah. Untuk jenis termometer yang menggunakan alkohol, kelebihannya harganya murah, titik bekunya sangat rendah sehingga dapat digunakan mengukur suhu benda yang sangat rendah. Kekurangannya, menggunakan alkohol itu titik didihnya rendah sehingga tidak dapat mengukur suhu benda yang tinggi. Skala termometer ada 4 jenis. Yang pertama, Celcius, yang kedua, Reaumur, yang ketiga, Fahrenheit, dan yang keempat, Kelvin. Masing-masing dari skala tersebut memiliki titik tetap atas dan titik tetap bawah yang berbeda-beda. Untuk skala Celcius, titik tetap bawahnya adalah 0 derajat Celcius, sedangkan titik tetap atasnya 100 derajat Celcius. Untuk termometer skala Fahrenheit, titik tetap bawahnya 32 derajat Fahrenheit dan titik tetap atasnya 212 derajat Fahrenheit. Sedangkan untuk skala Reaumur, titik tetap bawahnya itu 0 derajat Reaumur dan titik tetap atasnya 80 derajat Reaumur. Nah, yang terakhir itu skala termometer Kelvin. Untuk titik tetap bawah skala Kelvin ada di angka 273, sedangkan titik tetap atasnya 373. Berikut merupakan tabel konversi dari suhu, dari Celcius bisa ke Reaumur, bisa ke Fahrenheit, dan ke Kelvin. Berikut merupakan contoh soal mengkonversi dari Celcius ke Reaumur. Kita lihat perbandingan termometer, Reaumur, dan Celcius itu 4:5. Maka 4:5 dikalikan dengan nilai angka Celcius 40 sehingga hasilnya adalah 32 derajat Reaumur. Selanjutnya masuk ke materi kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Kalor secara alami mengalir dari benda yang bersuhu tinggi atau panas ke benda yang bersuhu lebih rendah atau dingin. Lalu bagaimana pengaruh kalor itu sendiri? Benda ketika dipanaskan akan menerima kalor, sehingga suhunya akan mengalami kenaikan. Contohnya seperti kayu yang dibakar atau korek api yang dibakar atau es yang mencair. Yang selanjutnya, benda ketika didinginkan itu benda melepaskan kalor sehingga suhunya mengalami penurunan. Contohnya adalah ketika air dibekukan. Berikut merupakan persamaan untuk perpindahan kalor, di mana Q sama dengan massa dikali kalori jenis dikali dengan perubahan suhu. Kalian bisa mengingatnya dengan istilah aku mau cat.
Perhatikan contoh soal berikut. Berapa kalori yang diperlukan untuk memanaskan 2 kilo air yang suhunya 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius jika kalori jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius? Maka tinggal masukkan ke nilai Q sama dengan MC delta T sehingga diperoleh kalori yang diperlukan itu adalah 420.000 Joule atau 420 kilojoule. Demikianlah tadi pembahasan kita mengenai suhu dan kalor. Semoga dengan materi pelajaran tadi bisa menambah pengetahuan kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.